Sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah semangat ya. Gimana, sudah sarapan pagi ini? Sudah ya. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu anak-anak ya. Siap berdoa, siap wahid, isnain, salasah, arba'ah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullah jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mas Ras ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya ya, pagi ini kita belajar matematika ya. Coba Ustazah tanya dulu, sudah sholat duha belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita ke pelajaran matematika ya. Oke. Baik anak-anakku, hari ini kita belajar matematika yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Nah, Dek isor wis karo Mbak Zara, Dek. Wis Mbak Zara, wah tugas itu Mbak Isa jurnal. Wis sampean anu sik aku sik fokus.
Oke, maaf ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Nah ya, kemarin kalian sudah belajar tentang persen dan juga desimal ya. Nah, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya, nah bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi desimal, ya. Baik anak-anakku ya, ini sinyalnya kok agak naik turun. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, cara mengubah pecahan biasa ya menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahannya. Ya, mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Ya, untuk lebih jelas langsung ke contoh. Nah, ada contoh ya anak-anak ini 3/5. Nah ya 3/5. Nah tadi caranya adalah penyebutnya dijadikan menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya ya. Kita lihat penyebutnya ini 5 ya. Berarti kita jadikan ke 10 ya. Kita jadikan penyebutnya jadi 10. Nah 5 itu biar jadi 10 ya berarti 5 dikalikan 2 penyebutnya ya. Penyebutnya 5 dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka atasnya juga dikalikan 2. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian kalau sudah kita kalikan. Ya, 3 dikali 2, 6. Ya, 5 dikalikan 2 itu 10. Nah, kemarin itu kalian sudah belajar ya. Nah, kalau misalnya 10 bawahnya 10 ini ya. Penyebutnya 10 berarti di belakang koma ini 1 angka ya. 6/10 dijadikan desimal itu 0,6. Nah, jadi ya ini mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Intinya kamu lihat dulu pertama adalah penyebutnya. Ya, penyebutnya kemudian kamu rubah menjadi pecahannya 10, 100 atau 1000 dan seterusnya ya. Tergantung angkanya ya, mendekatinya ke 10 atau 100 atau 1000. Nah, kalau ini kan 5 ya, 5 berarti kan masih bisa untuk jadi 10 dikalikan 2. Nah, kalau misalnya di sini angkanya besar ya, 25 misalnya. Ya berarti nanti mendekatinya ke 100, berarti 25 dikalikan 4. Nah, ya gitu. Nah, ini ya contoh selanjutnya ini. Contoh selanjutnya. Ya, 1/4 kamu lihat penyebutnya. Ya, 4 itu kan tidak bisa ya, kita kalikan berapa menjadi 10 kan tidak bisa. Ya. Nah, berarti 4 ini harus dikalikan 25 biar jadi 100. Nah, berarti dilihat penyebutnya anak-anak ya, bisanya dikalikannya menjadi berapa? 10, 100, 1000 atau seterusnya. Nah, ini lihat ya, yang 1/4 ini contohnya ya, penyebutnya ini 4. Nah, 4 itu kan kalau dijadikan 10 tidak bisa.
Ya, bisanya ini dijadikan 100. Kalau dijadikan 100 berarti harus dikalikan 25. Kalau di bawahnya, kalau penyebut dikalikan 25, berarti pembilangnya juga dikalikan 25. Ya. Nah, berarti 1 dikali 25, 25. 4 dikalikan 25 berarti 100. 25 per 100 itu kalau dijadikan desimal adalah 0,25. Sampai sini paham? Paham. Paham ya? Ini tema 2, tema 1 ini. Tadi emang judulnya apa ini? Judulnya apa ini tadi? Tema 2, tema 1 ini harusnya ya. Judulnya saya nanti tak ganti. Ini kita kan sudah tema 2. Ini sudah. Nah, selanjutnya anak-anak. Selanjutnya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu aturannya sebagai berikut. Yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang. Misalnya 0,5, 0,6, 0,1 ya, di belakang komanya satu angka, itu berarti diubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 10. Contoh ya, 0,5 berarti 5 per 10. 0,1 berarti 1 per 10. Ya, kalau di belakang komanya satu angka, ya itu berarti penyebutnya itu 10. Nah, kalau pecahannya ya di belakang komanya 2 angka, ya, maka pecahannya berpenyebut 100. Kalau di belakang koma 2 angka kan berarti 100 ya. Nah, kalau di belakang komanya 3 angka itu berarti penyebutnya 1000 dan seterusnya. Nanti setelah sudah ya kamu sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk yang paling sederhana. Ya, langsung ke contoh biar paham. Contohnya ya, 0,75 ya, ini masih desimal ya, 0,75 ini mau diubah ke pecahan biasa. Caranya adalah kita jadikan dulu ini pecahan berpenyebut 100. Karena apa? Lihat di belakangnya koma itu 2 angka ini. 0,75 berarti ini ya kalau dijadikan pecahan berpenyebutnya 175 per 100. Kalau sudah ya ini belum hasil akhir anak-anak karena harus disederhanakan dulu menjadi pecahan yang paling sederhana. Nah setelah itu ya ini dibagi. Ya dibagi ini. 100 ya kita bagi 25. Ya, hasilnya 4. Kalau bawahnya dibagi 25, pembilangnya ini 75 berarti juga harus dibagi 25. Ya. 75 dibagi 25 3, 100 dibagi 25 4. Berarti hasilnya 3 per 4. 0,75 apabila diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 4. Ini sudah yang paling sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi, disederhanakan lagi. Ya, jadi kalau ketemu soal seperti ini dirubah ke pecahan biasa ya, ini kamu cari dulu penyebutnya apakah per 10
atau per 100, ya dilihat dari angka di belakang komanya. Contoh selanjutnya, nah, 0,625. Lihat di belakang koma 3 angka berarti per 1000. 625 per 1000. Ya, lihat di belakang koma ini loh anak-anak. Belakang koma 3 angka. Berarti 625 per 1000. Nah, setelah itu baru dibagi. Ya, dibagi. Nah, dibaginya ya sampai ketemu yang paling kecil dibaginya. Nah, ini ya, ini contohnya 1000 langsung dibagi 125. Ya, kalau bawah dibagi 125, atas juga dibagi 125. Ya, 625 dibagi 125 itu 5. 1000 dibagi 125 itu 8. Ada yang masih bingung? Enggak. Sudah paham? Enggak. Sudah bisa dimengerti? Udah. Udah. Sudah ya? Udah. Sudah ya? Baik, kalau sudah ya, silakan kalian bisa menuliskan dulu untuk latihan soalnya. Bentar. Ya, silakan kalian tuliskan dulu latihan soalnya. Tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Ya, ini dirubah menjadi desimal ini ya. Kalau nomor 4 sama 5 itu diubah menjadi pecahan biasa.
Oke, yang sudah selesai ditunggu dulu ya sambil Ustazah absen. Mas Zaki ada? Ada, Us. Mas Alvin? Tidak ada. Mbak Ara? Mbak Askela? Ada, Us. Mbak Sasa? Ada, Us. Mas Hilmi? Ada, Us. Mbak Juna? Ada, Us. Mbak Kela? Ada, Us. Mbak Lintang? Ada, Us. Mas Riko? Ada, Us. Mas Haikal? Ada, Us. Mas Rasya? Ada, Us. Mas Kenzi? Ada, Us. Mbak Mustika? Ada, Us. Mbak Zahra? Ada, Us. Mas Kakak? Ada, Us. Mbak Atif? Ada, Us. Mas Raul? Ada, Us. Mbak Rosi? Ada, Us. Mbak Zerli? Ada, Us. Mas Tian? Ada, Us. Oke, yang nggak ada berarti cuma Mas Alvin aja. Ya anak-anakku, setelah ini nanti akan dilanjut dengan Ustadz Rahman ya. Ustadz Rahman akan mereview mata pelajaran bahasa Arab sebelum nanti dikirimkan ulangan harian ya. Nanti akan direview dulu. Ya boleh.
Sudah selesai semua? Sudah. 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 Baik, ada yang sholatnya tidak sholat subuh tadi? Mas Rasya sholat nggak, Mas Rasya? Sholat Us. Sholat. Oke, ya. Mulai hari ini, ya, mulai besok dan seterusnya, kalau misalnya ada yang sholatnya tidak tertib, ya, nanti Ustazah berikan hadiah, ya, seperti biasanya, ya, seperti dulu. Nah, nanti kamu tinggal pilih, ya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Ya, membaca istighfar atau nanti menulis surat, ya, atau nanti membuat surat pernyataan kalau misalnya sering sholatnya tidak tertib. Nanti kamu menulis surat atau nanti membaca istighfar, ya. Kalau membaca istighfar berarti nanti harus di video. Ya, kalau kamu menulis surat berarti nanti harus dikirimkan ke Ustazah. Paham ya anak-anak ya? Paham. Nah, jadi kalau sholat tidak tertib, ya kamu tinggal pilih nanti mau hadiahnya apa dari Ustazah. Ya. Baik, itu Ustazah Rahman sudah bergabung, ya. Ustazah akhiri dulu untuk tematik hari ini, ya anak-anak ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ustazah salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya bisa dengar suaranya Ustaz dengan jelas? Bisa. 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 Bisa ya. Bisa. Ustaz mulai aja ya. Ustaz salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes, sukses. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab ya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi hari ini yaitu kalian akan mengerjakan PH atau penilaian harian bahasa Arab pada pertemuan minggu keempat ya. Pada pertemuan minggu keempat nanti akan Ustadz share atau Ustadz akan kirimkan link Google Form yang nanti kalian kerjakan. Sebelumnya Ustadz akan menerangkan kembali pelajaran bahasa Arab at-ta'aruf atau perkenalan, pelajaran pertama, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Ya, sebelumnya kita akan mengulang lagi pelajaran pada minggu pertama, yaitu menghafalkan mufradat. Nah, yang kemarin kan Ustadz kan nyuruh kalian untuk menghafalkan kan, sudah nyanyi satu-satu. Mas Mbak Amara ada nggak Mbak Amara? Hari ini hadir nggak? Halo, Mbak Amara hari ini ada. Mana Mbak Amara? Halo, coba angkat tangan Mbak Amara.
Mbak Amara. Nggak ada. Mbak Naswa Zahra ada nggak? Mbak Naswa Zahra mana? Ya. Ada. Mbak Zahra, coba nyanyi yang kitabun, buku, kolamun, pena, kursiun, kursi itu ya. Kemarin belum setoran kan, Mbak Zahra? Ya, sekarang silakan Mbak Zahra nyanyi dulu. Halo Mbak Zahra. Sudah hafal apa belum Mbak Zahra? Belum. Oh belum. Mas Zaki hari ini hadir apa enggak Mas Zaki? Hadir. Mas Zaki sudah dihafalin belum yang itu, yang lagu anak gembalanya itu? Belum. Ya, nggak apa-apa. Minggu depan ya. Mas Zaki sama Mbak Zahra, minggu depan Ustaz mohon dihafalkan ya. Ya. Kalau Mbak Rosida, Mbak Ica ada nggak? Hari ini hadir nggak Mbak Ica? Hadir. Hadir. Mbak Ica sudah dihafalin belum? Mbak Ica. Sudah. Sudah. Oke, Mbak Ica silakan nyanyi dulu ya. Kitabun, buku, kolamun, pena, kursiun, kursi, komisun, kemeja, la 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 la, koritotun, peta, maktabun, meja, la 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 la. Oke, terima kasih Mbak Ica. Baik, anak-anakku kita nyanyi bareng-bareng ya agar tambah hafal ya dari atas sampai bawah sampai selesai ya. Kitabun, buku, kolamun, pena, kursiun, panggil acak namanya, nah, nanti langsung dijawab ya. Coba Mbak Lintang, bahasa Arabnya peta apa Mbak Lintang? Koritotun. Oke, bagus, pinter. Mbak Mas Hilmi, bahasa Arabnya kursi apa? Ada. Kursiun. Oke, good, bagus, Toyib. Mbak Atif, bahasa Arabnya pena apa Mbak Atif? Kolamun. Oke, baik. Mas Haikal, bahasa Arabnya meja apa? Maktabun. Oke, pinter. Mas Raul, bahasa Arabnya peta apa ya? Koritotun. Koritotun, good, baik. Mbak Zerli, bahasa Arabnya kemeja apa? Lancar. Komidun. Oke, baik. Komidun. Makasih Mbak Zerli. Mbak Clarissa Iza, bahasa Arabnya buku? Kitabun. Oke, Thayyib, terima kasih. Mas Riko, bahasa Arabnya penggaris apa Mas Riko? Mistorotun. Oke, baik, semuanya sudah bisa, alhamdulillah. Sekarang kita menginjak ke minggu kedua kemarin ya. Nah, Ustaz akan
tampilkan pelajaran minggu kedua, yaitu membuat kalimat tunjuk, kalimat ganti, dan kalimat tanya ya. Sudah kelihatan belum di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Di situ ada kalimat tunjuk, ada hadza, hadihi, dzalika, sama tilka. Ya, ini insya Allah kalau kalian baca betul-betul, kalian pahami, insya Allah mudah sekali ya. Yang hadza ini untuk kata yang tidak yang untuk kata atau untuk benda yang tidak berakhiran tun. Contohnya apa? Hadza komisun, hadza kolamun, hadza maktabun, hadza kitabun, dan seterusnya yang tidak berakhiran tun. Atau kata tunjuk yang digunakan untuk memanggil anak laki-laki. Nah, hadza kenzi, hadza haikal, hadza hilmi. Nah, ya. Terus hadza zaki, hadza riko, dan seterusnya. Kalau hadihi untuk menunjukkan kata benda yang berakhiran tun, ya kan? Contohnya apa Ustadz? Hadihi mistorotun, hadihi mimsahatun, hadihi khoritotun, dan seterusnya. Benda-benda yang berakhiran tun. Atau untuk menunjuk nama orang untuk laki-laki, perempuan. Nah, hadihi hadihi lintang, hadihi mustika, sama. Nah, dalika sama tilka juga sama, ya. Dalika untuk benda-benda yang tidak berakhiran tun. Dalika kolamun, dalika kitabun, dalika maktabun. Atau untuk menunjukkan nama anak laki-laki, dalika rasya, ya. Dalika ilham, dalika nayaka, dalika kian, dan seterusnya. Terus yang tilka ini kebalikan dari dalika ya, untuk menunjukkan benda-benda yang berakhiran tun. Tilka khoritotun, tilka mimsahatun, tilka mistorotun, dan seterusnya. Dan untuk menunjuk apa? Menunjuk perempuan, anak perempuan, ya, untuk menunjuk anak perempuan. Tilka lintang, tilka atif, tilka zerli, tilka clarissa, tilka juna, dan seterusnya. Nah, ini artinya hadza hadihi sama ya, maknanya ini. Ya. Ini untuk menunjukkan kata benda yang dekat dengan kita ya, dekat dengan kita, dengan lokasi kita berada. Kalau dzalika sama tilka ini untuk menunjukkan benda yang agak jauh. Itu artinya itu agak jauh, menunjukinya kayak jauh. Tapi kalau yang hadza itu hadza hadihi untuk benda yang dekat dengan kita. Nah, itu kata tunjuknya. Ini contohnya kalimat tunjuk. Hadza kitabun, hadihi khoritotun, kan? Terus kata ganti anak-anak sekarang, kata ganti. Nah, ini ada ana Ustadz Rohman, ana Haikal, ana Zaki, ana Alvin, dan seterusnya. Nah, ana ini sifatnya umum anak-anak ya. Baik cewek maupun cowok semuanya pakai ana. Ya. Ana Lintang, ana Juna, ana Zerli, ana Mustika, ana Zahra, ya, ana Roshida, ana Raul, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan saya Atif, saya Rohman, saya Lintang. Jadi maknanya apa? Maknanya luas, maknanya itu tidak terpengaruh dari dia laki-laki atau dia perempuan, bebas semuanya. Nah, sedangkan kata ganti kamu, ya ini kamu, anta sama anti,
Nah, ini kalau cara bahasa Indonesianya itu kamu. Nah, kamu anta dan kamu anti ini tergantung dari jenis dia laki-laki atau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, kalau menunjuk maka dia pakai anta. Nah, anta Hilmi, anta Kenzi, ya, dan seterusnya. Kalau anti ini untuk perempuan, anti Atif, anti Juna, anti Roshida dan seterusnya ya. Terus yang berikut dia ya, ya. Untuk laki, dia untuk perempuan. Wa, Kenzi, wa Hilmi, wa Ra'u dan seterusnya. Terus kalau ya ini untuk perempuan ya. Ya Clarissa, ya Askaila, ya Amara ya. Dan seterusnya pokok untuk perempuan. Nahnu ini maknanya kita. Nahnu. Nah, nahnu ini sifatnya umum, tidak baik cowok-cowok ataupun cewek-cewek ataupun cowok-cewek. Nah, kalau di situ ada orang lebih dari satu, maka kata gantinya adalah kita. Nahnu, kita. Nahnu, semuanya kita ya. Itu kata ganti. Nah, ini contohnya ya. Ana Ahmad. Saya Ahmad. Dan kamu. Nah, karena ini yang dijak ngobrol ini anak cewek, maka kata ganti untuk menanyakan apa? Kamu ini siapa toh? Nah, bukan wa anta, bukan, harus wa anti. Ana Ahmad wa anti. Nah, yang cewek pun jawab ana Aminah. Ana Aminah ya. Terus ini ada kata tanya, ada man sama ma. Man ini untuk menanyakan siapa kamu. Nah, man anta, siapa kamu. Man anti, siapa kamu. Menunjukkan pengen ngerti kamu ki sopo toh kamu itu. Kalau ma ini lebih ke bertanya kata bendanya. Nah, mahada, mahadihi, madalika, matilka, mahuwa, mahia, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Man anta, ana akbar. Nah, mahada, apa ini? Ada kitabun. Nah, selesai. Nah, ini pelajaran pada pertemuan minggu kedua. Sekarang Ustadz akan menunjukkan pelajaran pada minggu ketiga, yaitu perkenalan diri. Dari sini ada pertanyaan anak-anak sebelum Ustadz mulai lagi? Enggak, Us. Oke, baik, Ustadz tanya dulu semuanya ya. Oke, baik. Mas Kenzi tadi kalau ini untuk kata benda yang tidak berakhiran tun, itu bahasa Arabnya apa? Hadza apa hadihi? Hadihi. Kata benda yang tidak berakhiran tun, hadza apa hadihi? Hada. Hadza. Oke, baik. Sekarang Mbak Askaila. Mbak Askaila ada? Oke, baik. Mbak Askaila, coba dijawab. Kata benda yang artinya kata tunjuk ini ditunjukkan kata benda yang berakhiran tun. Hadza apa hadihi? Hadihi, Us. Hadihi. Oke, baik. Kalau Ustadz nunjuk gini, nunjuk benda kursi. Ini kursi, ya. Mas Haikal, kalau ditranslate ke bahasa Arabnya apa? Ini kursi. Hazihi kursiun. Agak keras Mas Haikal. Hazihi kursiun. Hadhihi apa hadza? Haza kursiun. Oke, kenapa pakai hadza Mas Haikal?
Karena belakangnya kursiun datatun. Oke, bagus ya. Berarti kalau kursiun kata tunjuknya pakai hadza ya Mas Haikal ya. Oke. Sekarang Mas Kian, Ustadz pengen nunjuk apa ya? Meja ya, Mas Kian. Ini meja. Coba diubah ke bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa Mas Kian? Halo Mas Kian. Oh, nggak ada orangnya Mas Kian. Mbak Mustika ada nggak? Wah, Mas Kian sudah? Oke. Sudah. Oke, Mas Kian. Bahasa Arabnya ini meja. Ini meja. Bahasa Arabnya apa Mas Kian? Ini tilka maktabun. Coba diulang lagi Mas Kian. Tilka maktabun. Ini, pakai ini. Ini, bukan itu ya. Kalau tilka itu. Kalau ini apa Mas Kian? Ini meja. Apa? Haza maktabun. Oke, kenapa pakai hadza? Soalnya nggak ada tunnya. Oke, pinter. Sekarang Mbak Juna ya. Mbak Juna, bisa dengar suaranya Ustadz, Mbak Juna? Dengar us. Oke, Mbak Juna, coba diubah ke bahasa Arab. Itu ya, itu. Itu kemeja. Itu kemeja. Mbak Juna, halo. Mbak Juna. Jawabannya apa, Mbak Juna? Oke, satu lempar ya. Ya, Mas Rasya. Dengar suaranya Ustadz, Mas Rasya? Dengar us. Oke, Mas Rasya coba diubah ke bahasa Arab. Itu kemeja. Itu kemeja. Dalika komisun. Oke, good. Toyib. Jempol buat Mas Rasya. Kenapa tadi pakai zalika, bukan tilka, Mas Rasya? Karena belakangnya nggak ada tunnya. Oke, baik. Pinter. Sekarang Mas Riko, dengar suaranya Ustadz, Mas Riko. Mas Riko. Lagi tidur tuh Mas Riko ini. Oh ya, nggak apa-apa. Mbak Zahra ada nggak Mbak Zahra? Halo Mbak Zahra. Mbak Zahra? Nggak ada. Mas Raul? Halo Mas Raul. Ada. Oke. Mas Raul kameranya dinyalakan ya. Ya, Mas Raul coba diubah ke bahasa Arab. Itu ya, itu bukan ini. Itu penggaris. Bahasa Arabnya apa, Mas? Tilka mistaratun. Oke, kenapa pakai tilka? Ada tunnya. Batunya. Oke, baik ya. Toyib. Terima kasih Mas Raul. Oke, baik Ustadz. Lanjutkan ya anak-anak ya. Mbak Keila, ada nggak Mbak Keila? Ya us. Oke, Mbak Keila, coba dijawab ya.
Tadi sudah ada beberapa teman-temanmu jawab pertanyaan tentang kata tunjuk. Sekarang Ustadz pengen kata ganti ya. Coba dibahasa Arabkan ya. Dia askaila ya. Bahasa Arabnya apa? Dia askaila. Dia askaila. Iya. Dia. Huwa pahia. Huwa askaila. Huwa untuk laki-laki loh Mbak. Berarti apa? Huwa pahia. Kalau huwa untuk laki-laki. Huwa untuk laki-laki, ya untuk perempuan. Askaila cewek apa cowok toh? Cewek. Cewek. Berarti apa? Coba diulang Dia lagi. askaila. Oke, baik. Dia askaila. Baik ya. Sekarang Mbak Atif. Ada Mbak Atif? Ya, Us. Mbak Atif sudah sarapan Pak belum? Udah. Oke, makan apa tadi Mbak Atif? Telur. Oh ya, alhamdulillah Mbak Atif coba dijawab ya. Dia Kenzi. Bahasa Arabnya apa? Dia Kenzi. Gua Kenzi. Oke, Tayyib Mbak Atif. Nah, sekarang Anta sama Anti ya, kamu ya, Anta sama Anti. Ustadz pengen dengar suaranya Mbak Clarissa. Mbak Clarissa, ada? Ada, Us. Ya, oke Mbak Clarissa coba dijawab ya. Kamu Riko. Bahasa Arabnya apa? Antariko. Oke, Tayyib. Anta Riko. Makasih ya, Mbak Clarissa. Sekarang Mas Hilmi. Ada nggak Mas Hilmi? Oke, Mas Hilmi coba dibahasa Arabkan ya, Mas Hilmi ya. Kamu lintang. Bahasa Arabnya apa? Kamu lintang. Anti lintang. Oke, Toyib, Mas Hilmi, bagus. Ya. Oke, selanjutnya Ustadz akan menunjukkan materi atau pelajaran pada minggu ketiga ya. Ini yang terakhir anak-anak, ya, yang terakhir yaitu memperkenalkan diri. Ini yang kemarin sudah Ustadz ajarkan ya, yang minggu kemarin. Ini. Memperkenalkan diri. Ini ada Mas Nayaka sama Mas Riko saling bertemu di sekolahan dan belum saling kenal satu sama lain. Ya. Mas ya bercanda Mas ya, bercanda. Ya ini ada Assalamualaikum. Maka jawabannya apa anak-anak? Kalau ada teman Assalamualaikum jawabannya apa? Waalaikumsalam. Semuanya sudah tahu ya. Waalaikumsalam. Jawabnya harus seperti ini ya. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada anak teman kamu Assalamualaikum jawabnya yang lain, bukan Waalaikumsalam. Ya itu salahnya. Ini sudah dicontohkan sama Nabi. Sudah dipraktekkan dari zaman Nabi sampai sekarang pun lafadznya tidak berubah seperti ini ya. Nah, kalau kita ngubah lafadznya ya kita dosa nanti. Terus habis salam Sobahal khair. Jawabannya apa ya ini kira-kira ya? Sobahun nur.
Sobat. Oke, Sobahan Nur. Sobahal Khairi. Mas Nayaka ada nggak Mas Nayaka? Mas Nayaka. Ada Hari ini ada. Oke, Mas Nayaka Sobahal Khairi itu artinya apa toh? Artinya selamat I. Oke, good ya. Sobahal Khair itu selamat pagi ya. Maka jawabannya Sobahan Nur ya. Sobaha itu apa ya? Subuh itu loh, anak ya. Kalau sulit untuk menghafalkan Sobahal Khair itu, Sobaha berarti subuh. Subuh itu pagi, pagi atau fajar, fajar mau ke atas itu namanya subuh. Oh, subuh itu ternyata selamat pagi. Ya, ini terus memperkenalkan diri Ismi Akbar. Ismi Akbar. Mas Muka, siapa namamu? Mas Muka itu artinya bukan nggak pakai man ya, tapi pakai ma. Mas Muka. Ini pengen ngerti namanya siapa. Bukan Mas Man Mas Muka enggak, tapi Mas Muka. Karena nama ini berkaitan dengan lebih condong ke pertanyaan kata benda ya. Mas Muka, makanya pakai ma. Apa namamu? Maksudnya seperti itu. Kalau di Indonesia kan siapa namamu, tapi di sana itu pakainya Mas Muka. Tapi kalau berkaitan dengan pribadi langsung bertatap muka, man anta itu pakai man. Man anta bukan ma, tapi man. Man anta ya. Ismi Akbar, Mas Muka. Jawab Ismi Ahmad. Ismi ini bukan Ustazah Ismi loh ya. Ini Ustazah Ismi. Ya. Mbak Tika, Ismi ini artinya apa? Ismi. Saya. Namaku. Kalau saya Ana, namaku. Namaku ya artinya. Mbak Lintang, Ismi tadi artinya apa? Namaku. Oke, Mas Rasya, Ismi tadi namanya apa? Ismi? Namaku. Oke, Mas Zaki ada nggak Mas Zaki? Mas Zaki. Ada. Oke, Mas Zaki bahasa Arabnya yang Ismi tadi bahasa Indonesianya apa Ismi? Namaku. Oke, good ya. Namaku. Sekarang yang terakhir. Kaifahaluk. Ya ini sudah sering Ustaz tanyakan setiap pelajaran. Kaifahaluk. Maka jawabannya adalah bi khair walhamdulillah. Ini paling mudah ya. Kaifahaluk bi khair walhamdulillah. Ya, kaifahaluk ini menanyakan kabar ya. Cara bahasa Inggrisnya itu how are you today? How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Bi khair walhamdulillah, atau bahasa Inggrisnya itu I'm fine. I'm very fine. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Enggak. Kira-kira ada yang belum jelas? Kira-kira ada yang belum jelas atau bagaimana? Silakan ditanyakan, tidak apa-apa ya. Baik, alhamdulillah sudah jelas. Nah, ini artinya ya, anak-anak. Dari tadi selamat pagi. Ismi namaku. Mas Muka, siapa namamu? Kaifahaluk? Bagaimana kabarmu? Bi khair. Baik, alhamdulillah. Ini soal yang kemarin kalian kerjakan, ya. Mbak Zerli,
Mbak Zerli ada nggak Mbak Zerli? Ya, Us. Oke, Mbak Zerli coba yang nomor 1 jawabannya apa itu? Bentar, Us. Masa lupa sama jawabannya loh kamu? Nomor 1. Nggak usah ditulis, Mas Reha, Mas Rasya. Ini kan sudah kemarin sudah kamu kerjakan toh. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama ya, nggak perlu ditulis. Oke, Ustadz lempar ya pertanyaannya, Mbak Atip, Mbak Zerli, yuk, Mbak Zerli. Sudah angkat tangan, Mbak Zerli, yuk. Mahaza, haza kitabun. Oke, baik, toib. Hada kitabun. Mbak Atif mau menjawab nomor 2? Silakan dijawab nomor 2. Dalika kolamun. Oke, toib. Betul sekali ya. Madalika, zalika kolamun. Oke. Sekarang nomor 3 Mbak Zara bisa menjawab. Zara. Yang nomor 3. Yang bisa nomor 3 katakan, yang bisa ngerjakan nomor 3. Nomor 3, halo anak-anak. Mas Kenzi ya, coba dijawab Mas Kenzi. Nomor 3, Mas Kenzi, silakan. Ini sudah dikerjakan kemarin. Ya, Mbak Kaila aja ya, Mbak Kaila. Nomor 3, silakan dijawab Mbak Kaila. Oke, silakan Mbak Kaila. Yang nomor? Nomor 3 Mbak Kaila. Ini penggaris, ini meja. Ini jawabannya apa kira-kira? Ini penggaris, ini meja. Ada mistorotun, ada maktabun. Oke, coba diulang lagi jawabannya Mbak Kaila. Ada tabun. Yang Ada mistorotun. Mistorotun pakai tun berarti pakai hadza apa hadihi, Mbak? Hadihi. Oke, diulang lagi jawabannya Mbak Kaila. Hadihi mistorotun. Lanjut. Ini meja. Maktabun. Hadza. Ada maktabun. Oke, baik. Itu ya, Mbak ya. Dilihat dari kata bendanya berakhiran tun apa tidak. Itu harus berhati-hati ya. Coba yang nomor 4, Mbak Askaila dijawab. Mbak Askaila jawabannya apa? Mbak Askaila. Sobahan nur. Sobahal khair. Sobahal khair, Mbak Askaila ya. Coba diulang lagi jawabannya Mbak Askaila. Yang nomor 4. Sobahal khair. Oke, baik ya. Selamat pagi. Bahasa Arabnya sobahal khair. Sekarang yang nomor 5, Ustadz pengen dengar suaranya Mas Raul. Nomor 5. Namaku Akbar. Halo Mas Raul. Ismi Akbar. Oke, Ismi Akbar. Kalau Mas Raul gimana? Namaku Raul. Ismi Raul. Oke. Kalau Mas Riko? Mas Riko? Namaku Riko, bahasa Arabnya apa? Ismi Riko. Oke, baik. Baik, terima kasih semuanya anak-anakku. Yaitu tadi beberapa materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga ya. Ingat-ingat, nanti di soal-soalnya insya Allah
kalian bisa. Ya, insya Allah kalian sudah bisa semuanya. Di situ ada kosakata ya, yang kolamun, kitabun, kursiun, makabun, itu semuanya ada. Ya, semuanya ada. Jadi soal-soalnya sudah kasih beberapa gambar-gambar, ada gambar-gambar yang sudah Ustaz ajari ya, ada gambar kursi, gambar semuanya ada. Nah, terus ada kalimat tunjuk juga, insya Allah juga keluar ya, kalimat tunjuk, hada, hadihi, dzalika, sama tilka. Ya, sama perkenalan diri tadi ya, yang assalamualaikum jawabnya apa, terus sobahal khair itu jawabnya apa, terus kaifahaluk jawabnya apa. Nah itu insya Allah juga keluar tentang memperkenalkan dirinya dan bagaimana kita harus menjawabnya ya. Baik anak-anakku semuanya, waktunya sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Baik anak-anakku semuanya, semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semuanya ya. Masih ada waktu sedikit, silakan setelah selesai bisa minum dulu atau ngemil sebentar, habis itu kembali ke smartphone ataupun laptop kalian ya. Saat akhiri semuanya. Ada soal. Nggak, nanti kan ulangan Mas Rasya. Nanti ada ulangan ya. Nanti Ustadz akan kirimkan linknya ya Mas Rasya ya. Oke baik, terima kasih semuanya. Ustadz salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah anakku semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, baik, terima kasih Ustaz Rahman. Ya. Baik anak-anakku semuanya, saya lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah berikan waktu untuk kalian boleh minum, boleh ke kamar mandi, boleh makan jajan dulu. Waktunya 7 menit anak-anak. Ya, silakan ya. Mau minum, mau ke kamar mandi, mau makan jajan, silakan. 7 menit. Harapan kita Pikachu Kizami Kara Kimi da yo Susuke Kurita Kehilangan daya Kimi da yo kehilangan daya Susuke Kurita Kizami
Sansukara Kimi da yo Kimi nan da yo Usete purita cepat ceder ceder Kisanzu hara Kimi da yo nan da yo Usete purita Sasageo, Sasageo, Sasageo. Ato. Der, Pak, cepat, cepat, ceder, Pak. Kiki ato. Sasageo, 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 Kiki ato. Loh, hilang. Bangun, bangun, hayu, bangun, bangun, hayu, bangun. Ya, mana sini? Ada. Enggak.
Aku belum. Bunda. Belum bunda. Oh ya. Kamu yang nakal. Pakai. Pakai. Saya kira nakal. Harus makan. Gimana kak? Kalau digigit pakai sama tekak. Cepat, 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 cepat. Menyak-nyak gelabu dengan digoyang. Hari tak siang menculang kepala iyang. Cepat, 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 cepat. Kemana? Enggak lihat ya. Wow. Tuhan tolong aku ingin dirinya. Halo juga kak. Cepat, cepat, cepat. Tutup. Bumbrak pak, bumbrak berapa? Bumbrak pak, bumbrak, bumbrak, bumbrak tuprak pak, bumbrak, bumbrak. Oke, baik. Anak-anakku sudah selesai ya istirahatnya, sudah cukup? Sudah cukup, Om. Ya, yang masih makan itu minum dulu enggak apa-apa. Cepat, cepat, cepat. Ya, silakan dinyalakan lagi kameranya. Ya, dinyalakan lagi kameranya. Baik. Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk mata pelajaran tematik ya. Sekarang kita akan belajar yaitu mata pelajaran IPS. Nah, oke, silakan bisa kalian simak ya. Bisa kalian simak. Oke. Sekarang kita belajar kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Nah ya, kenapa Mbak Atif? Ada apa? Ya, tidak usah chat-chat yang tidak penting ya. Ya anak-anakku. Baik, ya kita belajar kekayaan sumber daya alam di Indonesia ya. Negara kita ini adalah negara yang unik ya, memiliki beribu-ribu keberagaman, ya memiliki beribu-ribu kekayaan
ya, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui, ya. Nah, kita harus bersyukur ini anak-anak ya, bersyukur menjadi warga negara Indonesia ya, yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam itu tersendiri anak-anak adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini memang kebanyakan untuk memenuhi hidup, ya, memenuhi kehidupan manusia. Ya, sumber daya alam itu tersendiri kan ada beraneka macam. Ya, contohnya ya sumber daya alam misalnya tumbuhan, ya tumbuhan itu kan banyak macamnya, ya dari sayur-sayuran yang kita konsumsi, yang kita makan, ya ada macam lagi banyak ya. Nah sekarang jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Ya, berdasarkan sumbernya. Ada yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Ya, adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya, ini sumber daya alam biotik. Nah, yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Ini ya biotik. Kemudian ada lagi sumber daya alam non hayati atau abiotik. Ya, yang tadi sumber daya alam hayati atau biotik, yang sekarang sumber daya alam non hayati atau abiotik. Sumber daya alam non hayati ini adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Ya, tidak ini ya dari benda mati seperti ya tambang, batu-batuan ya. Ini contohnya. Sebentar anak-anak ya, sebentar dulu. Selanjutnya, jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, ini ada sumber daya alam yang sifatnya dapat diperbarui dan juga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang yang pertama dulu, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah jenis sumber daya alam yang dapat digunakan secara berulang. Ya, bisa digunakan secara berulang. Nah, jenis sumber daya alam ini tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya adalah air. Ya, air kan kalaupun kita pergunakan setiap hari, ya, tapi tidak boros, tidak dihambur-hamburkan, ya, walaupun airnya banyak, tapi tetap digunakan dengan hemat, ya. Nah, itu kita gunakan setiap hari kan tidak habis ya, anak-anak ya. Nah, contohnya lagi yang kita gunakan secara berulang atau tidak habis, ya, walaupun digunakan terus-menerus. Itu tumbuhan.
ya, tumbuhan. Misalnya seperti tadi yang Ustazah sudah bilang, sayur-sayuran, ya, itu kita gunakan, kita konsumsi setiap hari kan selalu ada ya, tidak habis-habis ya. Setiap hari bunda kamu belanja sayur-sayuran setiap hari pasti ada terus. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, contohnya adalah hewan. Nah, hewan ini kan mengalami perkembangbiakan. Ya. Jadi kalau sudah ada yang misalnya ya, sudah ada yang umurnya sudah tua hewannya, kemudian meninggal masih ada anaknya lagi, ya, mengalami perkembangbiakan, ya. Kan ada yang beranak, ada yang bertelur, ya. Jadi berkembang biak terus kalau hewan itu, ya kan? Jadi meskipun ini kalian makan daging terus, ya, makan daging ayam terus, ya, itu kan ayamnya masih tetap ada terus kan ya? Tidak habis kan? Nah, iya ya, karena mengalami perkembangbiakan itu tadi, ya. Jadi bertelur, ya, keluar anaknya lagi, anak ayam terus. Nah, ya. Nah, itu walaupun kita makan daging setiap hari, ya, tapi selalu ada, ya. Ayamnya tidak tiba-tiba habis, ya, tidak ada ayam lagi seperti hewan punah itu tidak ya. Nah, itu contoh ya, contoh di sekitar kita hewan yang biasanya kita makanan ayam, apalagi daging sapi, ya kan? Nah, daging-dagingan ya yang berasal dari hewan kan biasanya itu kambing, nah, ya karena mengalami perkembangbiakan tadi ya. Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini adalah jenis sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus ini bisa punah atau habis. Nah, ini yang kemarin Ustazah bilang seperti minyak bumi ya anak-anak ya, memerlukan waktu berjuta-juta tahun untuk bisa ada lagi ya. Jadi kalau kita memakainya secara berlebihan, boros, ya, tidak hemat, ya itu bisa habis. Nah, kalian mungkin pernah tahu kalau tiba-tiba mau mengisi kendaraan ayah bunda kalian, kalian pas ikut, ya kan? Keterangannya ya ditulis di SPBU-nya itu, misalnya bensin habis, nah ya kan? Atau misalnya sekarang pertalite habis. Nah, atau masih kosong. Nah, itu ya anak-anak. Ya, karena itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya. Kalau mau mengadakannya kembali itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya seperti minyak tanah, ya, minyak tanah, solar, bensin, dan barang tambang lainnya. Nah, ini jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Kalau tadi berdasarkan sumbernya, sekarang ini berdasarkan sifatnya. Nah, ya sebelum kelatihan soal, ada yang mau bertanya? Coba Ustazah tanya dulu. Jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya tadi Mas Rasya ada berapa? Mas Rasya, sumber daya alam ya berdasarkan sumbernya tadi ada berapa macam? Dua. Ada dua, apa saja? Coba disebutkan. Sumber daya alam hayati atau dan sumber daya alam non hayati. Ustazah nunggunya sampai
Ya betul Mas Rasya, ya betul. Coba Mas Hilmi, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui apa Mas? Tadi Mas. Air, Apalagi? tumbuhan, hewan, Oke, good job Mas Hilmi, pinter ya. Mas Hilmi berarti ini mendengarkan ini ya. Coba Mbak Zahra. Ayo ngaca. Ngaca apa itu? Ketahuan kan Mbak Zahra? Mbak Zahra coba disebutkan ya. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mbak Zahra. Apa tadi Mbak Zahra? Mana itu suaranya Mbak Zahra? Ada yang dengar suaranya Mbak Zahra enggak? Enggak ya? enggak, Enggak ya? Ustazah juga enggak dengar. Coba Mbak Kela deh kalau gitu. Mbak Kela, contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa Mbak Kela? Ayo barusan Ustazah jelaskan loh. Iya. Oh Mas Riko ya apa Mas Riko? minyak bumi, Minyak bumi pinter. Apalagi? Coba Mas Kenzi apa? Solar. Solar. Coba Mbak Atif. bensin, Iya, betul. Pintar semuanya ya. Diingat-ingat ya Mbak Kela ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu contohnya seperti solar, minyak bumi, bensin, minyak tanah. Nah, itu ya. Kalau tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya seperti tumbuhan, hewan, air. Nah, itu ya. Baik, sampai sini sudah cukup jelas? sudah, Sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, sekarang kita ke latihan soal. Silakan bisa kalian tulis latihan soalnya. Nomor 1, apa yang dimaksud sumber daya alam? Nomor 2, sebutkan jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nomor 3, sebutkan jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yang nomor 5 terakhir, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam non-hayati?
Ada yang sudah selesai? Belum. Ada Us. Oh, sudah. Ya. Yang sudah tunggu dulu ya, temennya masih belum. Ya. Ya, Mbak Atif sudah selesai juga. Ditunggu ya temennya yang lain. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang Sudah. belum selesai? Us, aku belum. Oh, Mbak Seli belum ya. Saya tunggu ya. Sudah nomor berapa Mbak Zerli? Nomor 4, Us. Ya. Sudah Mbak Zerli? Sudah. Oke, kalau sudah anak-anakku ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Coba semua dinyalakan dulu kameranya, mau saya ambil gambarnya. Baik, mau saya ambil gambarnya ya.
Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Maaf ya, Ustazah kameranya masih belum nyala ini di laptop ya, karena masih rusak. Nanti kalau sudah ada waktu, nanti Ustazah perbaiki supaya bisa ya, supaya bisa nyala kameranya. Ya, tapi Ustazah di sini bisa melihat aktivitas kalian semua ya. Baik anak-anakku sekalian ya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa dulu. Coba Mas Haikal, disiapkan Mas Haikal. Siap berdoa. Siap, wahid, isnain, salasah, arba'ah. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Qud'ullah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada